Oke, sekarang kita akan bahas kembali latihan soal 4.3, soal nomor 5 ya Dek ya, dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut SMA kelas 12 halaman 150. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5 pada interval 1 sampai dengan 4. Tentukan integral tentu dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 pada interval 1 sampai dengan 4, atau integral x kuadrat plus 4x plus 5 dx, batas bawahnya 1, kemudian batas atasnya adalah 4. Nah, soal nomor 5 ini juga setipe ya dengan soal-soal sebelumnya. Jadi nanti kita akan menggunakan definisi integral tentu sebagai limit jumlahan Riemann. Nah, ini sudah saya tampilkan kembali nih rumus-rumus yang nantinya akan kita gunakan ya. Jadi sekali lagi, jumlahan Riemann itu adalah sigma fxi kali delta x untuk i sama dengan 1 sampai dengan n ya. Kemudian integral fx dx, batas bawahnya a, batas atasnya b, didefinisikan sebagai limit jumlahan Riemann untuk n mendekati tak hingga ya. Kemudian di sini ada delta x dan xi. Nah, untuk delta x sendiri rumusnya adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi n. Sementara untuk xi rumusnya adalah batas bawah ditambah delta x dikali dengan i. Nah, di soal nomor 5 ini berarti batas bawahnya atau a sama dengan 1, sedangkan batas atasnya atau b sama dengan 4, sehingga untuk delta x itu akan sama dengan 4 min 1 per n ya kan, b min a per n. Nah, 4 min 1 per n ya sama dengan 3 per n. Nah, ini delta x nya. Lalu untuk xi ya, rumusnya adalah batas bawah berarti 1 ditambah dengan delta x berarti 3 per n dikalikan dengan i, maka xi sama dengan 1 ditambah 3i per n. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan fxi ya. Jadi x di sini dan di sini kita ganti dengan 1 plus 3i per n. Baik, kita akan coba kerjakan di sini ya. fxi sama dengan xi nya tadi kan 1 plus 3i per n, berarti langsung aja nih ya, 1 plus 3i per n di kuadrat ditambah 4 kali 1 plus 3i per n ditambah 5. Selanjutnya ini ada bentuk kuadrat ya, a plus b kuadrat. Nah, rumusnya kan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Itu hukumnya wajib harus hafal luar kepala itu ya. Jadi di sini 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian ditambah 2 kali 1 kali 3i per n, berarti kan 6i per n ya. Kemudian ditambah 3i per n kuadrat ya, maka ini 9i kuadrat per n kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian nih 4-nya kita kali masuk ya. Nih 4 kali 1 sama dengan 4, kemudian 4 kali 3i per n itu sama dengan 12i per n, lalu ditambah dengan 5 ya. Oke, tinggal kita atur 9i kuadrat per n kuadrat ya, ditulis dulu. Lalu di sini ada dua suku yang sejenis, yaitu 6i per n ditambah 12i per n. Ini kan penyebutnya sudah sama, yaitu n. Berarti pembilangnya aja yang ditambah, 6i ditambah 12i itu sama dengan 18i, penyebutnya n ya. Tulis ulang, 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah fxi ya. Untuk jumlahan Riemann itu kan sigma fxi kali delta x, berarti ini ya kita kalikan lagi dengan delta x. Nah, kita kerjakan di bawahnya ya. Jadi fxi
kali delta X itu akan sama dengan 9i kuadrat per n kuadrat plus 18i per n plus 10. Nah, ini dikalikan dengan 3 per n ya. Berarti sekarang 3 per n nya kita kali masuk ya. Maka nanti kita akan dapatkan suku yang pertama ya. Berarti 27i kuadrat per n pangkat 3. Kemudian suku yang kedua 54i per n kuadrat. Kemudian suku yang ketiga adalah 30 per n. Nah, ini adalah fxi dikalikan dengan delta x ya. Kalau kita mengerjakan secara bertahap itu enak ya. Selanjutnya baru kita cari sigmanya. Nah, kita lanjutkan di atas ini ya. Jadi sigma fxi dikalikan delta x untuk i sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, ini langsung aja kita pecah-pecah ya. Jadi masing-masing ini kita pecah-pecah. Maka ini sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n 27 i kuadrat per n pangkat 3 ditambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan n 54i per n kuadrat ditambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan n di sini 30 per n. Nah, langkah selanjutnya ya, yang tidak mengandung i ini kita pindahkan ke depan ya. Nih 54 per n kuadrat. Kemudian ini 30 per n ya. Karena ingat 30 per n itu kan dalam bentuk perkalian menjadi 30 per n kali 1. Maka ini akan sama dengan 27 per n pangkat 3 dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n i kuadrat ya, ditambah 54 per n kuadrat dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, di sini i, nah ditambah 30 per n kali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, ini satunya tinggal ditulis ulang. Nah, selanjutnya ini kalau kita cermati ya, sekali lagi kita ketemu dengan bentuk sigma i kuadrat, kemudian di sini ada sigma i, lalu di sini ada sigma 1. Untuk sigma i kuadrat dan sigma i ya, rumus-rumusnya kan seperti ini. Jadi kalau sigma i itu adalah deret aritmatika. Nah, ini rumusnya n per 2 kali 1 plus n. Kemudian kalau sigma i kuadrat ya, itu disebut sebagai deret kuadrat pada bilangan asli. Jadi maksudnya ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai dengan tambah n kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini ya, n per 6 dikalikan 1 plus n kali 1 plus 2n. Nah, sehingga selanjutnya bentuk-bentuk ini nanti akan kita masukkan ke persamaan sebelumnya ya. Baik, ini saya bersihkan dulu, saya tampilkan lagi, dan ini rumus-rumusnya ya. Baik, maka ini akan sama dengan suku yang pertama 27 per n pangkat 3. Nah, sigma i kuadrat berarti rumusnya yang ini ya kan. Maka 27 per n pangkat 3 dikalikan dengan n per 6 kali 1 plus n kali 1 plus 2n ya. Lalu suku kedua 54 per n kuadrat ya. Di sini ada sigma i. Nah, ini rumusnya n per 2 kali 1 plus n. Kemudian kita tambahkan dengan 30 per n. Nah, kita tahu kalau sigma 1 i sama dengan 1 sampai dengan n itu akan sama dengan n juga ya. Karena kan kita menjumlahkan angka 1 sebanyak n kali. Berarti 1 kali n ya sama dengan n gitu. Oke, tinggal kita sederhanakan ya. Nah, kita coret-coret ini ya. Jadi yang pertama ya, ini n-nya kita coret yang di atas, kemudian n pangkat 3 ini pangkatnya jadi pangkat 2. Jadi kan masing-masing ya, pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan n. Atau istilahnya coret-coret gitu ya supaya gampang diingat. Kemudian di sini ada 27 dan 6.
Berarti masing-masing kita bagi dengan 3 ya. 6 dibagi 3 2, 27 dibagi 3 itu 9. Terus mana lagi? Ini sudah ya. Kemudian suku yang kedua. Nah, ini sama. Ini pangkatnya dicoret, n-nya dicoret. Lalu ini 2 dicoret, 54 dibagi 2 itu sama dengan 27. Oke. Kemudian suku yang ketiga ini n-nya dicoret. Nah, maka kita akan dapatkan ya 9 per ini 2-nya dikeluarkan. Nah, 2 kali n kuadrat kali 1 ditambah ini kalau kita kalikan ya Dek ya. Jadi kita kerjakan di sini aja. 1 plus n kali 1 plus 2n itu sama dengan 1 plus 2n ditambah n ditambah 2n kuadrat. Jadi ini kan dikali 1 seperti ini. Nah, ya. Maka nanti ini akan sama dengan 1 ditambah 3n ditambah 2n kuadrat. Oke. Kita tulis di sini 1 plus 3n plus 2n kuadrat ya. Kemudian suku yang kedua 27 per n kali 1 plus n ditambah 30. Oke, kita kali masuk ya. Berarti yang pertama adalah 9 per 2n kuadrat. Kemudian suku yang kedua 27 di sini n-nya nanti dicoret ya. Nih n-nya dicoret, ini berarti 27 per 2n ditambah 9. Kemudian 27 per n ditambah 27 ditambah 30 ya. Maka ini akan sama dengan, langsung kita tata ini urutannya ya. Jadi yang pangkatnya tinggi dulu nih 9 per 2n kuadrat. Kemudian ditambah 27 per 2n ditambah 27 per n ditambah berapa ini? 30 tambah 27 57 ya. 57 ditambah 9 itu 66. Nah, ini adalah jumlahan rimannya ya. Nah, setelah ketemu jumlahan rimannya seperti ini, maka integral ya Dek ya, x kuadrat plus 4x plus 5 dx batas bawah 1 batas atas 4 ya, sesuai dengan definisi integral Riemann ini akan sama dengan limit n mendekati tak hingga ya. Ini jumlah rimannya tinggal tulis ulang di sini. Jadi dalam kurung 9 per 2n kuadrat ditambah 27 per 2n ditambah 27 per n ditambah 66 gitu ya. Nah, kemudian kita ingat sifat limit untuk mendekati tak hingga di sini ya. Kalau kita cermati di sini pangkat n-nya itu kan selalu lebih tinggi ya dibandingkan dengan pangkat n yang ada di pembilangnya ini. Jadi kalau 9 itu kan maksudnya 9 kali n pangkat 0 ya kan, karena n pangkat 0 itu 1. Demikian juga ini 27 kali n pangkat 0, ini juga 27 kali n pangkat 0. Nah, berhubung pangkatnya penyebut ya yang di bawah ini lebih tinggi dibandingkan dengan pangkatnya pembilang, maka untuk limit n mendekati tak hingga untuk 3 suku pertama ini bernilai sama dengan 0. Atau gampangannya ini bolehlah kita coret ya. Ini mau menunjukkan bahwa nilai limitnya itu 0. Sehingga ini akan sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk 66. Nah, 66 itu kan konstanta. Ya sudah, berarti kembali sesuai dengan sifat limit untuk n mendekati tak hingga. Kalau di sini konstanta, hasilnya ya konstanta itu sendiri, yaitu 66. Nah, dengan kata lain, integral tentu dari fungsi ini, dari x kuadrat plus 4x plus 5 dx batas bawah 1 batas atas 4 adalah 66 ya. Ini kita hitung dengan menggunakan konsep pengertian integral tentu sebagai limit jumlahan Riemann. Baik, semoga pembahasan soal ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Terima kasih.